Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan bahas materi tentang tanaman obat keluarga. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, marilah bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Kita membahas tentang tanaman obat keluarga, maka kita harus tahu dulu apa itu tanaman obat keluarga. Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumahan yang berkhasiat sebagai tanaman obat. Tanaman obat keluarga pada hakikatnya adalah sebidang tanah baik di halaman rumah, kebun ataupun ladang yang digunakan untuk membudidayakan tanaman yang berkhasiat obat dalam rangka memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan. Kalau kalian bertanya-tanya apa saja contoh tanaman obat keluarga, ini saya tampilkan dua foto tanaman yang biasa digunakan sebagai tanaman obat keluarga. Ada foto jahe, kemudian buah mengkudu. Dua tanaman ini sangat familiar bagi kita orang Indonesia. Khasiatnya juga sudah sangat terkenal, sehingga kita akan sangat mudah menemukan dua tanaman ini di halaman rumah-rumah orang-orang yang ada di Indonesia. Menilik tentang sejarah tanaman obat yang ada di Indonesia, akan kita mulai sejak abad ke-17, seorang botanikus bernama Jacobus Rontius pada tahun 1592 sampai 1631 mengumumkan khasiat tumbuh-tumbuhan dalam bukunya The Indian Antiquarian Nature et Medical. Meskipun hanya 60 jenis tumbuh-tumbuhan yang diteliti, tetapi buku ini merupakan dasar dari penelitian tumbuhan-tumbuhan obat oleh Hendrik Adrian van Dordrecht-Stein dalam bukunya Hortus Indicus Malabaricus pada tahun 1888. Didirikan Chemist Pharmacologist Laboratorium sebagai bagian dari Kebun Raya Bogor dengan tujuan penyelidikan bahan-bahan atau zat-zat yang terdapat dalam tumbuh-tumbuhan yang dapat digunakan sebagai obat-obatan. Keuntungan yang kita peroleh ketika kita menggunakan tanaman obat keluarga adalah pada umumnya harga obat pabrikan yang mahal bisa kita cari alternatif dengan menggunakan pengobatan yang lebih murah menggunakan tanaman obat keluarga. Yang kedua, efek samping yang ditimbulkan oleh obat tradisional sangat kecil apabila dibanding dengan efek samping yang ditimbulkan oleh obat-obat pabrikan atau obat-obat kimia. Yang ketiga, sebenarnya pada dasarnya unsur kimia yang terkandung dalam obat-obat tradisional menjadi dasar pengobatan oleh dokter-dokter modern saat ini. Artinya, pembuatan obat-obat pabrik menggunakan rumus kimia yang telah disintetis dari kandungan bahan alami ramuan obat tradisional itu sendiri. Beberapa cara pemanfaatan tanaman obat. Yang pertama adalah dimakan langsung. Contohnya misal kalau kita sakit perut, orang memakan daun jambu biji kalau orang kena diare gitu. Ditumbuk lalu airnya diminum. Misalnya untuk menghilangkan sakit mah kita menggunakan obat kunir, maka kunirnya kita tumbuk dulu, diperas, airnya diminum. Kemudian ada juga tanaman obat yang direbus untuk dimakan atau air rebusannya diminum. Keempat, ada yang ditumbuk dan ditempelkan pada bagian yang sakit. Sekian pembahasan kita tentang tanaman obat ini. Kalau orang Indonesia, kita semua tahu bahwa tanaman obat Indonesia sudah dikembangkan dalam bentuk jamu, baik itu yang diproduksi secara kecil dalam industri rumah tangga maupun yang diproduksi skala besar dalam skala pabrikan. Apabila ada pertanyaan untuk materi ini, maka saya persilakan kalian bertanya, melakukan diskusi dengan saya melalui kelas Edmudo atau melalui WA dan email saya. Semoga kalian merasa puas dengan pembahasan kita. Apabila masih dirasa kurang, seperti tadi saya bilang, silakan kalian bertanya langsung ke saya melalui email ataupun WA saya. Tetap semangat, tetap sehat anak-anak, tetap lakukan yang terbaik untuk pengembangan diri kalian dalam belajar.
Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.